Shalom jemaat yang terkasih. Saat ada wabah Black Death atau wabah pes, Martin Luther, tokoh reformasi berkata, "Saya akan meminta Tuhan berbelas kasihan. Lalu saya akan melakukan pengasapan, memurnikan udara, mencari obat dan meminumnya. Saya akan menghindari tempat dan orang di mana kehadiran saya tidak dibutuhkan, agar saya tidak terkontaminasi sehingga tidak menulari orang lain dan menyebabkan kematian oleh karena kelalaian saya." Pada saat itu, saudara-saudara sekalian, sudah ada konsep social distancing, sterilisasi lingkungan, dan menjaga daya tahan tubuh. Luther juga setuju gereja tutup selama wabah sesuai dengan anjuran pemerintah. Sebagai pemimpin rohani dan tokoh masyarakat, Luther juga menekankan bagaimana tanggung jawab gereja menolong orang yang lemah dan tak berdaya. Apa yang akan aku lakukan jika yang sakit dan terlantar itu adalah Yesus? Tanyanya pada dirinya sendiri. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Demikian firman Tuhan dalam Matius 25, 35-36. Pada masa itu keadaan sangat mencekam. Wabah pes banyak merenggut nyawa manusia. PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk beribadah sudah dikenal dan diterapkan di tengah-tengah wabah yang terjadi saat itu. Walaupun demikian, Luther tetap setia dengan imannya kepada Yesus Kristus. Baginya, Allah adalah kekuatan, yaitu benteng teguh. Imannya ini disaksikan lewat sebuah himne. Allah kita benteng teguh. PPKM tidak menghalangi gereja melayani sesama manusia. Melalui PPKM, penularan wabah bisa dikurangi. Justru dalam situasi penuh dengan keterbatasan itu, gereja menyatakan kasih Allah yang sangat diperlukan manusia. Kasih Allah dinyatakan baik secara jasmani maupun rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, prinsip Luther ini sungguh mencerminkan tindakan Kristus di dunia. Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terbatas, tetapi Ia rela menjadi manusia yang terbatas demi keselamatan saya dan saudara. Justru di dalam keterbatasannya itu, Kristus menjadi korban sempurna yang menebus hidup manusia dari kuasa dosa. Inilah paradoks penebusan. Finitum capax infiniti. Yang terbatas, yaitu manusia Yesus Kristus, menghapus dosa manusia yang hanya bisa dilakukan oleh Allah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, Yesus Kristus haruslah manusia 100% dan Allah 100%. Filipi 2 ayat 8-11 berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, Kristus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita." Saudara yang terkasih, PPKM bukanlah penghalang gereja untuk berkarya melayani dan beribadah. Justru melalui pembatasan ibadah tatap muka atau offline, gereja tidak enggan atau ragu-ragu lagi melakukan ibadah online, ibadah yang bisa disaksikan dan diikuti lebih banyak orang lagi. Berita Injil tersiar di seluruh dunia dan banyak kesaksian di mana gereja berdiakonia kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada saat seperti ini, gereja, yaitu saudara dan saya, hendaklah mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus menyatakan kasih Allah kepada sesama manusia. Secangkir kopi, 3 juta cinta. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara.